Baik, terima kasih. Ini menyediakan waktu luang untuk kita bertemu lagi, ya, duduk-duduk lagi, Iya, Pak. berbincang-bincang lagi. Ya, toh. Iya. Sudah berapa hari ini ya kita sibuk bekerja lagi. Iya, Saya Pak. dengar-dengar kemarin Mbak Ica ini ya keluar Iya. kota ada ini Iya apa Pak, ada saya apa sedang yang berduka, duka. betul. Jadi saya absen kemarin. Iya, Oh. pantas Maaf absen agak sebelumnya. lama Mbak Ica Iya, kemarin ya. mohon Dicariin maaf. mana Nenek nih ya, Mbak nenek Ica? ya. Betul Pak, Oke, nenek ikut saya. berduka ya. Iya, terima kasih. Iya. Oke, pada siang hari ini kita diskusi lagi ya. Semoga bisa membawa manfaat ya bagi semua orang, ya bisa memberikan pencerahan, menjadikan ilmu, itu, Iya. memberikan Iya, amin. wacana, itu informasi, itu Iya. intinya Iya. kita positif lah ya Iya. untuk semuanya ya, dan Iya. bisa menjadi edukasi bagi para penonton ya dan bermanfaat. Iya. Oke, ngomong-ngomong, ini kan mau masuk YouTube nih kamu kan? Oh iya, benar. Tugasmu benar. itu Iya. untuk iklan. Ya. Pokoknya harus subscribe dan menghidupkan Iya, lonceng notifikasi. notifikasi. Jangan lupa untuk like dan juga share karena rugi banget sih yang nggak Iya. subscribe, nggak yang ngasih Den. Iya, betul. Kapan Pak. lagi nonton-nonton tapi dapat ilmu kan Pak? Iya, gratis. Dan Gratis. yang subscribe Mm-mm. akan saya doakan. Iya. Semoga sehat selalu Amin. dan semakin sukses. Amin. Maka Iya. segera pencet tek subscribe. Saat ini Iya. juga. Ting Iya. tong. Sekarang. Lonceng Biar nggak ada lupa. loncengnya ya. Iya, iya. Iya, Oke. Jangan oke. nanti-nanti ya, biar nggak lupa. Nah, Iya. Oke. Oke. Pada hari ini siang hari ini ya. Ngomong-ngomong pada puasa kan? Iya, Pak. Oh iya. Selamat berpuasa Iya. kepada yang menjalankannya ya. Iya. Sekali lagi ya. Harus Iya. semangat Oke. selalu. Ya, siang hari ini apa ini yang mau kita bahas ini topiknya ini? Nah, Mm-mm. ini Pak, akhir-akhir ini kan baru rame nih Pak di media-media mengenai situasi politik saat ini gitu. Mm-mm. Dan sedang ramenya itu masalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu Mm-mm. dari 2 periode bisa menjadi 3 periode. Nah, itu kalau pandangan Mr. AM itu seperti apa ya? Oke, kalau menurut saya ya, namanya orang berpandangan ya boleh-boleh aja, ya kan? Iya, Kita ada 270 juta orang, betul. ya, Iya. masing-masing punya kepala, itu masing-masing punya keinginan. Dan kita negara Boleh-boleh- demokrasi, demokrasi, ya, Pak. boleh-boleh aja. Benar. Itu ada yang mau memperpanjang 100 tahun, monggo, itu. Iya. Ada yang mau 3 periode, silakan, Iya. itu. Ada yang punya pandangan 10 periode ya silakan ya, Hmm. atau berapapun. Atau mau dipercepat juga nggak apa-apa. Nah, Ya, iya. itu namanya juga pandangan, Pandangan, ya kan. Namun kalau cara berpikir atau pandangan itu sudah diimplementasikan ya kepada aturan ketatanegaraan ya Iya. yang sudah dibawa ke ranah konstitusi ya, Iya, ya konstitusi. yang akan menelurkan sesuatu yang konstitusional ya. Nah, ini akhirnya mempengaruhi ya itu aturan atau proses ketatanegaraan itu. Nah, ini tidak boleh serampangan ya. Kita tidak boleh berpikiran liar ya. Iya. Jadi seluruh pandangan boleh tapi harus dicari ya intisarinya yang terbaik ya. Jadi menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau kita memberikan kebebasan ya untuk berpandangan, tetapi kalau sudah diimplementasikan kepada konstitusi ya yang nanti menelurkan ya produk yang mungkin undang-undang dan aturan-aturan ya yang bersifat ketatanegaraan ya itu tidak boleh serampangan dan tidak Iya. boleh liar ya. Iya, Itu benar. artinya semuanya harus dipikirkan dengan matang-matang ya, di analisis, ditelaah ya, bahkan ada uji validasi ya sistem segala macam seperti itu supaya apa, negara itu tidak boleh ya di manage ya dengan trial and error. Iya, benar. Itu intinya. Iya. Ya, gitu. Kalau trial and error korbannya itu panjang, memperbaikinya itu lama. Iya. Dan itu sangat susah sekali. Iya. Oleh karena itu dalam mengelola negara itu tidak boleh main-main. Iya, betul, Ya, betul. itu jadi seperti itu Mas Joni ya. Iya, iya, Pak. Mungkin bisa memuaskan kan Iya. jawaban saya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Iya Pak, Ya, nah, yang karena kita bisa, ngomongin masalah memberikan penundaan pemilu lah ya, perpanjangan periode ini. Menurut Bapak sendiri itu sebenarnya perlu nggak sih Pak perpanjangan jabatan presiden ini? Begini ya, perlu atau tidak perlu itu sebenarnya sangat subjektif ya. Masing-masing orang boleh berpendapat ya. Tetapi kalau dari pendapat saya ya, itu kita harus bisa melihat ya sejarah dunia. Begitu juga sejarah bangsa kita.
ya. Jangan sampai kita ini selalu kepingin membuat formula baru, Ya. sementara formula baru itu sudah diuji oleh sejarah. Ya, ini Ya. contoh ya. Kenapa Amerika itu masa jabatan presiden ya Iya. itu 4x2 maksimum? Iya. Iya. Ya 4 tahun kali 2. Kayak itu. Jadi kalau presiden Amerika ya sudah kepilih 2 kali, artinya 8 tahun, Iya. itu sudah selesai Betul. dan dia harus diganti. Iya. Dan Amerika merdeka sudah hampir kurang lebih 400 tahun ya, Iya. 400 tahun lalu, Iya. gitu. Ketemu angka maksimum 8 tahun atau 2 periode, itu saya rasa bukan suatu ujuk-ujuk atau Iya. mimpi di siang bolong. Oh iya pastinya. Atau ngobrol-ngobrol itu parlemennya dengan kongresnya Iya. langsung ketemu, kagak. Iya. Itu saya rasa udah melalui penelitian analisis yang sangat panjang sekali. Iya. Betul. Betul, Pak. Jadi ini harus kita pikirkan, kenapa itu kok Amerika aja seperti itu, ya enggak itu. Yang kedua, saya memberikan contoh lagi negara monarki. Bayangin, yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu, Iya. gitu. Ya, itu saja mempunyai perdana menteri, Betul. ya kan? Iya. Perdana menterinya mayoritas negara monarki itu juga tidak lebih daripada 8 tahun. Ya, contoh monarki yang paling besar saat ini Inggris. Iya. Yes. Coba cek, coba di internet masa jabatan perdana menteri. Kan paling antara sekitar 4 tahun sampai 8 tahun. Iya. Kalau nggak salah yang paling agak lama itu Margaret Thatcher. Ya, itu kurang lebih sekitar 8 tahunan kurang lebih ya. Ya, yang lainnya itu sejak Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, ya, itu pun juga kurang lebih sekitar 4-5 tahun, ya, dan yang lain sebagainya. Bayangin, negara monarki yang dipimpin oleh raja saja, itu perdana menterinya tidak absolut. Artinya masa kepemimpinannya itu juga terukur, ya, kebanyakan tidak lebih dari 8 tahun. Ya, apalagi kita negara demokrasi. Iya, Pak. Gitu loh. Nah, sejarah kita juga panjang. Benar. Di Indonesia. Ya, mulai zaman dulu, itu Orde Lama, ya kan? Kemudian Orde Baru, gitu. Masa jabatan presiden kan berganti-ganti. Iya. Gitu. Itu aturannya. Ya kan? Yang dulu pernah itu sampai mungkin seumur hidup, yang nggak jadi lagi. Ya kemudian masa jabatan presiden, itu selama dipilih rakyat, ya toh zaman Orde Baru, kemudian berganti lagi sekarang, ya kan. Nah, timbul lagi, ya toh setelah reformasi, ya 2 kali 5 tahun, ya kan. Nah ini menurut saya ya kita juga harus bisa menyontoh itu sejarah dunia dan sejarah bangsa kita, ya. Jangan energi ini habis ya, hanya untuk ini aja begitu loh. Iya. Ya. Masalah yang sebenarnya kalau menurut saya bukan ini. Bukan ini tidak bergizi. Enggak, kalau menurut saya ini tidak bergizi. Iya. Dan Masih ini banyak masalah-masalah krusial Benar, lainnya. karena apa? Negara lain itu yang sangat maju pesat ya, itu justru turnover kepemimpinannya itu, kepergantian kepemimpinannya itu malah cepat. Itu tadi. Ya seperti Amerika maksimum 8 tahun perdana menteri, itu Inggris yang notabene monarki juga seperti itu. Dan begitu juga negara-negara besar lainnya, negara-negara maju lainnya. Ya perdana menterinya itu. Nah, marilah kita berkaca ya kepada negara-negara yang memang sudah maju. Ya. Jadi kita juga jangan, mohon maaf ya, jangan kerdil lah. Ya. Salah satu contoh pamannya kita mau membuat handphone ini, ya kan? Nggak perlu kita dari awal itu membuat desain sendiri, itu ngarang-ngarang sendiri. Ya kalau menurut saya ini handphone yang sudah ada, tiru saja, tambahin yang terbaik kan seperti itu. Nah, update ya Pak. Betul. Nah, ini negara-negara lain, itu sudah mempunyai sejarah panjang ratusan tahun. Negara kita juga sudah mempunyai sejarah panjang puluhan tahun. Ya, jangan habiskan ya energi bangsa ini, biaya bangsa ini, ya terkuras hanya oleh hal-hal seperti ini. Kalau menurut saya, ya 2 kali 10 tahun, 2 kali 5 tahun ya, itu udah bagus sekali. Ya. Nah, kalau melebihin
20 tahun, 15 tahun, ya, itu secara psikologis menurut saya, ya, orang itu sudah merasa kalau lebih 10 tahun berkuasa, ya, secara psikologis juga menimbulkan efek yang kurang bagus. Merasa negara ini menjadi setengah miliknya, itu lebih dari 20 tahun, itu merasa itu bisa berbuat sekehendaknya karena manusia ini kan juga punya keterbatasan kan. Iya, Pak. Ya, itu. Jadi jangan sampai hal ini menjebak bangsa kita. Ya, kalau menurut saya 2 kali 5 tahun masa jabatan presiden di Indonesia ini sudah sangat bagus sekali. Ya, dan ini sudah bisa memberikan ruang ya setiap generasi ya untuk bisa berbuat. Bayangin, setiap tahun kita ada generasi baru loh. Bener nggak? Iya. Betul, Pak. Setiap tahun kita ini 4 sampai 6 juta. Itu lahir di Indonesia. Gitu. Nah, kalau kita 10 tahun, ya ini berarti ya sudah memberikan ya sekitar berapa tadi itu? Ya sekitar 40 sampai 60 juta ya generasi baru. Nah, ini dan saat ini juga kita melihat bangsa Indonesia ini kan juga banyak punya tokoh-tokoh yang hebat-hebat ya. Gitu. Dan jadi menurut saya sih kalau tadi pertanyaan dari Pak Denny ya, itu Mas Denny apakah perlu atau tidak? Ya kalau menurut saya sih angka 2 kali 5 tahun itu sudah sangat ya, Pak. bagus sekali itu porsinya sudah sangat ini paling ideal lah dan sekarang kita tinggal fokus ya energi bangsa ini supaya kita tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Gunakan untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain ya. Bangsa lain udah sampai memikirkan ke planet Mars. Benar. Teknologinya sudah udah lebih daripada mimpi. Ya, jadi kita banyak sekali PR yang jauh lebih besar. Ya, bagaimana untuk itu ibu kota baru IKN ya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, pembangunan bangsa ini berjalan dengan baik itu teknologi kita juga bagaimana supaya cepat itu maju itu mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain ya pertahanan kita itu food and estate kita itu energi itu hukum ya dan yang lain-lain masih sekali. Benar masih segede gunung lah itu PR untuk bangsa ini. Jadi menurut saya jangan dihabiskan energi bangsa ini ya hanya untuk mengurus itu 10 tahun kurang atau tidak perpanjang lagi nanti ganti rejim ganti lagi sudah negara lain udah sampai itu ke planet Mars ya sampai buat Skylab sana itu kita masih aja masih berkutatnya di situ biayanya banyak loh ya biayanya itu besar sekali ya untuk rapat-rapatnya saja itu besar sekali bisa ratusan miliar bisa triliunan mungkin benar nggak ya atau apalagi untuk merubah undang-undang merubah aturan negara ya ini jangan sia-siakan pajak ya rakyat ini yang setiap saat bekerja ya itu untuk hal-hal yang dalam tanda kutip ya kalau menurut saya itu nggak proporsional ya itu kita lebih bagus fokus ya dan ini juga buah dari para pendahulu-pendahulu kita kan udah ketemu final ya itu 2 kali 5 tahun sementara negara-negara lain yang maju-maju juga ya mungkin di bawah itu ya ada yang 2 kali 4 tahun dan yang lain sebagainya ya saya rasa ini sudah sangat proporsional banget ya jadi itu mungkin ya jawabannya ya Mbak Cynthia ya dan Mas Denny ya waduh semakin ini nih dalam kita ya dalam pembicaraan ini bagus untuk wawasan kan wacana kepada semuanya ya kita untuk diskusi yang sehat lah. Oke, ada lagi mungkin. Berarti ini Pak, saya mau sedikit menambahkan. Berarti seperti konstitusi yang sudah memberikan aturan yang firm atau rigid masalah kayak masa jabatan itu maksimal 2 kali 5 tahun dan itu tidak ada bisa diperpanjang lagi itu juga untuk menghindari adanya abuse of power juga ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Ya kalau kita ini terlalu itu tadi yang pernah saya singgung di depan ya. Kalau kita ini terlalu panjang masa jabatan ya. Manusia itu punya batas istilahnya itu apa ya? Zona nyaman ya. Iya benar. Iya, betul. Boro-boro jadi presiden. Iya. Ya itu. Jadi pemimpin
perusahaan saja, itu atau pemimpin organisasi, itu pun juga tidak boleh terlalu lama. Iya. Itu coba kalau udah lebih dari 10 tahun begitu kan merasa itu organisasi itu milik dia sendiri ya. Orang-orang di sekitar juga berpikirnya negatif pasti, Pak. Benar. Ya. Regenerasi juga terhambat. Iya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan ya. Itu dan ini untuk kelangsungan generasi selanjutnya ya. Apa yang paling penting juga? Yaitu elit ini harus memberikan contoh. Ya, betul. Lead by example, ya. Kepemimpinan dengan contoh, ya. Iya. Nah, ini yang harus kita sadari, ya. Jadi mulai sekarang ini elit-elit politik harus memberikan output, ya, kepada anak bangsa ini sesuatu yang konstruktif, betul, yang Pak. produktif, ya, Benar. gitu ya. Dan ini sebenarnya secara logika, ya, itu ukurannya itu sebenarnya itu sudah ada kok. Ya toh, itu proporsional atau tidak ya. Ya, cuma kadang-kadang ada konflik of interest ya, kelompok dan lain sebagainya yang akhirnya menjadikan ya wacana-wacana yang menurut saya tidak sehat ya. Nah, jadi kembali lagi di sini ada satu hal yang kita kepingin mendapatkan contoh dari pemimpin bangsa ini. Ya kan? Ya, jadi kita kan bangga ya kalau punya pemimpin ya yang bisa diakui bangsa ini bahwa itu bisa menjadikan figur, menjadikan contoh para penerus bangsa ini. Benar. Nah, jadi saat ini mungkin yang kita lihat ya banyak perseteruan di tingkat elit, begitu kan, dengan ditiup-tiupkannya sesuatu yang menurut saya itu hal-hal yang liar ya menurut saya, yang secara logika saja juga kadang-kadang tadi udah saya sampaikan ya, itu nggak match stand gitu ya, itu dan kita harus melihat sejarah panjang tadi itu ya sebagai visibility study kasarannya kan seperti itu ya. Nah, di sini kembali lagi contoh ini sangat penting sekali ya, karena di lingkup kecil saja ya anak itu akan baik kadang-kadang tanpa orang tuanya itu bicara. Tapi melihat. Iya, nah, ya kan melihat. Contoh umpamanya itu orang tua waktu makan sama anaknya itu kakinya naik kursi. Anaknya kan melihat, oh bapakku kalau makan begini, ya mungkin perkiraan anak itu yang benar. Nah, suatu saat anaknya juga naik juga kakinya, gitu. Karena merasa itu sudah hal biasa. Dianggap sudah hal biasa kan. Nah, orang tuanya mau negor, bagaimana dia mau negor? Wong dia juga berbuat seperti itu. Oh, dia berbuat karena nyontoh bapaknya atau nyontoh ibunya atau nyontoh kakaknya, nyontoh seniornya. Nah, di sini kembali lagi ya. Saya secara pribadi nih ya pendapat saya. Jadi harus ada suatu contoh ya budaya ya dari pemimpin-pemimpin kita untuk memberikan yang terbaik kepada anak bangsa ini, kepada penerus bangsa, kepada tunas bangsa ya. Sehingga mereka semuanya juga akan confident itu bahwa pemimpin kita ini ya senior-senior kita yang sekarang berada di elit itu bisa dicontoh begitulah. Dengan demikian saya yakin generasi di bawahnya ini ya ini akan semakin on the track karena koridor contohnya itu jelas gitu loh. Tapi kalau kita melihat setiap saat ya yang di atas ya senior-senior kita atau elit politik itu menampakkan sesuatu yang itu ya dalam tanda kutip ini nggak pantas lah kadang-kadang ya berseteru ini itu segala macam. Ini kan sering kan kalau bahasa politiknya sekarang itu menimbulkan kegaduhan. Nah, jadi sekarang pertanyaannya siapa yang sering menimbulkan kegaduhan? Nah itu. Nah, jangan elit politik. Nah, itu. Nah, kalau elit politik sering menimbulkan kegaduhan, yang di bawah makin ribut. Itu. Nah, akhirnya ya mohon maaf saja. Saya juga mungkin melihat ya di bawah ini harus kita lebih fokus ya energi kita untuk melihat yang lebih bermanfaat ya. Gitu, ya. Membasmi geng motor aja nggak semudah yang kita bayangkan, bener enggak ya? Nah, mungkin itu ya salah satu hal yang perlu kita sikapi juga ya. Contoh para elit politik ya, elit-elit ya negara ini, pemimpin negara inilah ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan Mbak Cynthia atau Mas Denny ya. Apa? Gini deh, untuk pemilu nih Mr. An, kan masih akan berlangsung mungkin
2 tahun lagi 2 ya, tahun lagi. 2 tahun lagi gitu. Dan dari sekarang juga sudah banyak parpol yang bahasanya itu memanaskan mesin partai politiknya mereka untuk bergerak dengan goal mereka sendiri-sendiri di tahun 2024 nanti. Nah, kalau untuk harapan Mr. AM ini untuk presiden yang akan datang itu bagaimana? Oke, jadi kalau saya ya melihat ke depan ini 2024 ya. Ya. Ini kita akan melaksanakan pemilu ya. Ya tentunya kita harus mempunyai tokoh atau kandidat ya. Itu yang dalam arti secara kompetensi, kapabilitas, pengalaman, ya moral ya. Ya, ini harus benar-benar yang berkelas ya gitu. Jadi kalau di episode dulu saya pernah menyinggung ya dari segi inteligensi quotientnya itu nyampe, itu inteligensinya, kemampuan berpikirnya itu nyampe. Kemudian dari segi inteligensi dari segi emosional quotient ya. Pertama inteligensi quotient, yang kedua emosional quotientnya ya, kemampuan emosionalnya juga sudah matang ya itu. Kemudian dari segi spiritual quotientnya ya, selalu ya bahwa tokoh itu punya hati baik ya, selalu berbuat baik, dan rakyat mengakui untuk itu ya. Itu ikhlas, tulus ya untuk pengabdian kepada bangsa ini ya. Itu karena kita semuanya kan umat beragama ya. Betul. Jadi spiritual quotientnya juga baik. Terus yang keempat creativity quotient ya. Jadi tokoh itu juga harus mempunyai visioner. Ya, seorang yang visioner, seorang yang mempunyai visi yang benar-benar unlimited ya gitu. Jadi kreativitas dan inovasinya yang benar-benar ya bisa kita andalkan ya. Jadi ini tidak gampang ya creativity ya, karena di dalam memimpin itu art ya, itu seni ya, itu harus mempunyai visi, dan pemimpin itu harus visioner ya. Dan yang kelima itu adversity quotient ya. Jadi pemimpin harus mempunyai ketahanan ya dalam segala hal ya, itu. Dan kalau untuk pemimpin negara tadi yang ditanyakan kan presiden ini ya, itu juga harus mempunyai image networking yang baik di lingkup internasional. Ya, karena negara ini, Indonesia kan menganut bebas aktif ya. Ya, jadi kita baik ke seluruh negara ya, tanpa ngeblok kemanapun ya itu. Nah jadi itu ya menurut saya ya. Kalau ditanya tadi ke depan bagaimana figur pemimpin 2024 ya, itu yang menguasai 5 quotient ya, 5 kemampuan itu tadi ya, ditambah satu lagi networking ya. Itu untuk jaringan internasionalnya itu kuat ya. Ya silakan ya, rakyat yang memilih. Tapi kriterianya seperti itu. Kriterianya kalau menurut saya itu seperti itu. Karena apa? Negara Indonesia ini negara sangat besar sekali. Sangat besar. Ya, dan beribu-ribu pulau, 17.000 pulau. Kita negara kepulauan, betul, Pak. Ya. Kebudayaannya, sukunya lebih dari 100 ya, ratusan ya suku, ya adat istiadatnya, bahasanya juga seperti itu. Dan yang paling penting, resource-nya ini, ya, source kekayaan alamnya ini luar biasa Indonesia ini. Ya, mungkin negara lain iri sama kita. Iya, India contoh negara besar. Tapi source-nya sampai sekarang ini kalah loh dengan Indonesia loh ya. Kita bermacam-macam ya, tambang, mineral itu kekayaan alam kita, minyak, batu bara ya, energi macam-macam ya. Itu luar semuanya biasa. ada di Indonesia. Dan satu hal lagi, iklim. Seasonnya di Indonesia. Ini setahun. Itu matahari bersinar terus. Betul. Itu. Nah, negara lain kan mungkin tidak seperti itu. Benar nggak? Cuma berapa bulan sekali. Nah, ya kan? Itu jadi bersyukur sekali Indonesia itu mempunyai sumber daya segala-galanya ya. Itu luar biasa. Jadi kalau di manage ya, di develop dengan pemimpin yang benar-benar handal seperti yang kita omongkan tadi itu, waduh, itu insya Allah lah ya, itu moga-moga itu, karena strong leader itu akan bisa membangkitkan ya suatu negara cepat menjadi besar, yaitu banyak negara-negara lain itu contoh itu yang kita juga punya pemimpin yang kuat itu akan cepat ya tumbuh menjadi
besar ya. Iya. Kalau Berarti masyarakat memang juga harus ini ya Pak, nggak boleh acuh gitu. Ya udahlah siapa aja yang mimpin, yang penting saya hidup. Tidak bisa seperti itu ya. Iya. Harus ini dong, harus peduli lah. Iya, Harus lebih gitu. kritis. Iya, harus lebih kritis. Nah, jadi masyarakat itu tidak boleh sebagai pemilih emosional, tetapi iya, harus menjadi pemilih rasional. Nah, itu Nah, dia. gunakan tadi itu yang sudah saya Iya. sampaikan tadi itu, yaitu syarat-syarat kepemimpinan itu seperti Iya, itu. kita harus bisa Untuk melihat bangsa orang ini. berarti ya, Pak. Benar. Bagaimana? Contoh ya, mungkin kalau kita melihat negara lain, Mm-mm. gitu, begitu dipimpin dulu ya dimulai tahun berapa itu 80-an ya 82 atau ya sekitar 80-an ya 80 itu ada tokoh yang terkenal ya di China namanya Deng Xiaoping. Benar nggak? Iya. Itu saya masih ingat itu. Itu waktu itu masih SMP SMA tapi kan 40 tahun ke depan itu Cina berhasil itu seperti ini menjadi negara maju. adikuasa juga Oh. menjadi negara maju. Iya. Itu dulu kita juga punya itu tokoh yang paling top itu akhirnya kita merdeka yaitu Soekarno, Hatta. Iya, betul. Bener nggak? Ya Iya. itu akhirnya Indonesia bisa jadi merdeka. Yang sekarang masih ada mungkin kalau kita lihat kemajuannya pesat sekali mungkin Turki. Turki. Oh, Iya, iya. iya. Ada Erdogan. Iya. Itu nah, dan yang lain sebagainya. Ini Iya. salah satu contoh Iya. ya. Artinya seorang pemimpin ya yang hebat ya, yang menguasai 5 quotient tadi itu 5 kemampuan ditambah networkingnya yang kuat ya Iya. di dunia itu akan cepat membawa ya suatu negara maju apalagi Perubahan. didukung dengan sumber daya manusia, sumber daya Iya, alam. alamnya yang unlimited, sumber Iya. daya energinya, iklimnya yang benar-benar luar biasa. Yamrut Katulistiwa, itu ya iya, permata dunia, Iya. Indonesia. Hei. Bener nggak? Bangga. Iya, bangga kita Iya. yang hidup di sini. Iya. Itu makanya ke Untuk depan, syarat-syarat tadi ya, sepertinya Indonesia itu kan sudah banyak memenuhi ya Pak ya. Cuman kita tinggal harus punya leader yang strong, yang hebat, pasti akan bisa menarik growing, semua, tumbuh iya, ya menjadi growing dengan negara baik, iya. sejarah maju. Itu Indonesia ini apa sih yang tidak punya? Itu Iya. semuanya punya ya di bumi ya Nusantara yang tercinta Iya. ini ya. Oke ya, pertanyaan lagi yang terakhir ini ya. Ini waktu kita Kita nggak sudah terasa, loh. habis sih Pak. Ya, Udah harus back penutupnya to work apa? lagi dong Pak. Oke, ya. Iya, jadi Apa? kita tutup sampai di sini karena kita sudah harus kembali Oke, bekerja. berarti kita tutup dengan harapan ya. Iya. Ya ke depan So- ya. Oke. Jadi ya di akhir sesi ini ya kita tutup dengan saya sampaikan ya harapan-harapan ya ke depan. Jadi kalau menurut saya ya tadi temanya apakah perlu perpanjangan masa jabatan presiden atau tidak. Ya kalau menurut saya sih 2 kali 5 tahun itu sudah hal Pas, yang sudah paling proporsional Ideal. ya Sudah gitu. ideal. Kalau ada yang mengusulkan Pak diundurkan karena apa? Hmm. Ya karena pandemi. Di dunia ini kemarin sejak pandemi 2 tahunan ini Iya. hanya kurang lebih 60 atau 80 negara yang akan memundurkan pemilunya. Tetapi itu tidak boleh itu tidak lebih dari 6 bulan mereka itu. Oh. Nah, tapi akhirnya hanya berapa sekitar 20-an negara yang akhirnya memundurkan pemilunya. Paling hanya sekitar hitungan bulan 1 2 3 bulan. Oke. Karena memang puncak-puncaknya pandemi kan Iya. seperti itu. Nah, jadi itu memang keadaan darurat ya. Iya. Itu kasuistis, itu situasional ya, kondisional ya Iya. itu oke-oke aja ya. Jadi kembali lagi berkaitan dengan topik ini ya menurut saya itu sudah sangat proporsional sekali ya. Dari segi manapun ya kita melihat dari kacamata manapun ya 2 kali 5 tahun itu saya rasa sudah sangat cukup ya pemimpin itu untuk membuat suatu gebrakan yang hebat sekali. Kalau tidak salah tadi itu yang saya contohkan Deng Xiaoping itu hanya 4 tahun kalau nggak salah ya. Itu memimpin tapi bisa memberikan itu legacy kepada China. Saya masih ingat waktu itu. Siapkan saya 1 peti mati kalau saya korupsi. Dan kalau kalian korupsi juga akan saya siapkan 1 peti mati. Itu salah satu kalau nggak salah ya. Itu perkataan itu dari Deng Xiaoping yang sangat melegendaris ya. Dan ternyata bangkit ya. Nah di sini hal-hal seperti ini harus kita contoh ya, harus kita contoh ya. Selanjutnya yang kedua kita berharap para elit politik ini juga bisa memberikan contoh-contoh yang positif ya kepada para generasinya ya, jangan dikedepankan kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu golongan Iya, betul. atau kepentingan
organisasi ya, kepentingan partainya sendiri dan lain sebagainya ya. Berpartai itu bagus ya, tetapi kalau memaksakan kehendaknya sendiri ya dengan cara-cara yang mungkin keluar dari logika-logika sehat, ini juga akan merusak kehidupan berbangsa dan negara. Bukan membawa kemajuan kepada bangsa ini, bahkan akan membawa kemunduran. Karena apa? Menguras energi, menguras biaya, menguras waktu gitu. Ya sementara negara lain sudah berpacu itu ke depan ya, sampai memikirkan ya sudah di luar angkasa sana ya, tak terbatas ya. Jangan sampai kita berkutat di areal ini saja, sementara banyak sekali PR yang masih perlu kita kerjakan gitu, bangsa ini tadi itu kan ada IKN, ya ada lagi untuk pembangunan bangsa ini, teknologi sumber daya manusia, kita mengelola ya pangan dan lain sebagainya lah, pertahanan ya, kemudian ya teknologi ya segala macam lah ya. Itu yang perlu banyak kita pikirkan ya. Kemudian yang terakhir ya, kita harus fokus ya kepada pembangunan bangsa ini, baik dari segi karakter bangsa maupun dari segi infrastruktur bangsa ini ya. Dan juga tidak kalah penting adalah keamanan ya, pertahanan daripada bangsa ini ya. Ini sangat-sangat yang harus kita prioritaskan ya, fokus ya. Oleh karena itu kembali lagi berkaitannya ini lagi, energi kita jangan terbuang-buang habis hanya untuk karena hal-hal yang menurut saya tidak bergizi. Karena kita sudah punya ya aturan-aturan secara konstitusional yang sudah baku, yang sudah ditelurkan juga oleh para generasi pendahulu kita. Itu kan apa, peraturan-peraturan itu kan sudah dikeluarkan oleh para sesepuh kita ya, pendahulu-pendahulu kita. Ya itu, jadi in the finale ya, marilah kita fokus ya, tutup ya wacana-wacana ya yang menghabiskan energi, pikiran, biaya, waktu dan lain sebagainya. Ya itu kita fokus saja kepada proses pembangunan bangsa ini. Ya, saya rasa itu aja ya, mungkin Mas Denny dan Mbak Ica ya. Siap, diskusi kita hari ini ya, mungkin udah 20-an menit kita ngobrol ya. Iya, sepertinya waktunya gitu, kita nggak berasa ya. Nggak berasa, kita harus kerja lagi nih ya. Lanjut. Nah, jangan sampai kita digaji juga untuk diskusi aja. Itu kan waktu istirahat kita kan cuma 1 jam. Jadi 20-an menit sampai setengah jam kita gunakan untuk diskusi, yang 30 menit ya kita pakai untuk ya kegiatan yang lain. Oke, sebelum kita akhiri, kembali lagi tuh apa tadi itu untuk para penonton ya, supaya bisa melihat episode yang selanjutnya. Betul. Intinya semua orang yang nggak subscribe itu akan rugi banget. Dan pastinya harus share ke teman-teman, keluarga dan semuanya, karena pasti bermanfaat. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe pastinya. Hidupkan notifikasi. Betul. Karena episode selanjutnya kita akan selalu memberikan informasi, penyerahan dan hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu jangan lupa sekali lagi subscribe dan pencet loncengnya. Betul. Dan supaya sukses, sehat. Terima kasih. Dadah. See you.